Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Markus 1 ayat 13 sampai 14. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Asa di halongonan ma ibana leleng ni 40 hari di ujuni si bolisi. Rap dohot akka binatang do ibana di si, dungi Roma akka suru-suruan marhobasi di ibana. Alai dung dihurukon si Yohanes Roma Jesus tuluat Galilea, majamitahon barita nauli ni debata. Yesus mengalami pencobaan. Iblis adalah malaikat yang memberontak terhadap Allah. Ia nyata, bukan simbol, dan terus-menerus bekerja melawan Allah dan orang-orang yang taat kepadanya. Iblis mencobai Hawa di taman dan membujuknya untuk berdosa. Ia mencobai Yesus di padang gurun dan tidak dapat membujuknya untuk jatuh. Dicobai bukanlah dosa. Mencobai orang lain atau menyerah kepada pencobaan adalah dosa. Untuk kiasan yang lebih jelas tentang pencobaan terhadap Yesus ini dapat kita baca dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Untuk sama sepenuhnya dengan manusia, Yesus harus menanggung pencobaan iblis. Walaupun Yesus adalah Allah, ia juga adalah manusia, dan sebagai manusia, ia tidak terbebas dari serangan iblis. Oleh karena Yesus telah mengalami pencobaan dan menang atasnya, ia dapat dan berkuasa menolong kita. Dalam hal ini, kita bisa melihat untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagai contoh tentang cara menghadapi pencobaan tanpa berdosa. Kita bisa melihatnya dari apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Pencobaan-pencobaan itu mungkin tidak akan bisa kita hindari. Dia datang begitu saja dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita menghadapinya tanpa harus jatuh ke dalam dosa? Yesus menunjukkannya. Firman Tuhan menjadi kekuatan dalam menghadapi setiap pencobaan sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi jangan mengandalkan diri sendiri, andalkan kuasa Tuhan, andalkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menolong kita menghadapi segala pencobaan, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Hal-hal yang tidak bisa kita hindari, tetapi kita harus hadapi tanpa harus jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita lihat Yesus sebagai penolong yang dapat mengetahui sesuatu yang kita butuhkan karena ia sudah menjalani pengalaman yang sama. Artinya, Yesus juga mengalami pencobaan. Yesus menghadapinya, bahkan dari hal-hal yang pokok hingga hal-hal yang mulia begitu. Dari hal-hal makanan dan juga hal-hal soal menyembah. Dari segala hal kita bisa jatuh ke dalam pencobaan, dan Yesus mengalaminya. Dan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita boleh menghadapi setiap pencobaan itu dengan mengandalkan Yesus, dengan mengandalkan kuasa firman-Nya. Apapun yang kita hadapi saat ini, segalanya
bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa, tapi sebaliknya bisa membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Sebab ketika kita menghadapi segala hal dengan mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus sendiri yang menolong kita sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Apapun yang kami hadapi Tuhan, pencobaan-pencobaan atau pergumulan-pergumulan apapun yang kami hadapi, kami mau menghadapinya dengan penyertaan Tuhan Yesus, dengan pertolongan firman Tuhan, sehingga kami dimampukan tetap dalam kebenaran, tetap dalam koridor yang Engkau kehendaki, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa. Mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.